Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona kembali bertambah 2 orang. Petugas penanganan COVID-19 per hari ini terjadi penambahan 7.725 kasus baru. 897 kasus baru COVID-19 sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Corona telah memukul pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sehingga 70%-nya terpaksa gulung tikar. Namun sebagian dari mereka ternyata mampu tetap bertahan dengan memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Ketika Sang Maha Pencipta sudah berkehendak pada himpunan semesta yang tersusun padu, di penghujung tahun 2019 tak disangka akan menjadi bencana yang tak kasat mata. COVID-19 menjadi awal semboyan di pembuka tahun 2020. Berawal dari sebuah epidemi berubah menjadi pandemi yang semakin menjadi-jadi. Kedatanganmu menjadi sebuah duka yang terdalam bagi bumiku ini. Dunia semakin ricuh akan tingkah lakumu dan banyak orang-orang mengalami kerugian di masa pandemi ini. Saya Nur Haman sebagai pemilik usaha printing sablon. Umur saya 55 tahun. Saya bergelut di bidang sablon sudah sejak tahun 2013. Adapun selama itu sebenarnya saya masih kerja, tapi setelah COVID saya resign. Nah, jadi dengan adanya resign itu saya benar-benar full time bekerja di bidang printing sablon. Awal mula sablon ini saya mulai tertarik setelah saya resign bekerja. Karena melihat ada prospek selama masih masyarakat memakai kaos, prinsip saya pasti masih membutuhkan sablon atau kaosnya dicetak gitu. Saya dihadapi banyak kendala, terutama order yang berkurang. Terus quantity order juga berkurang. Ya di samping itu juga tagihan-tagihan juga agak sedikit lama ya. Karena sistem pembayaran saya itu dihutang. Dihutang dengan lama pembayaran ada yang 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Ya, sudah begitu kendala lainnya yaitu karyawan saya kurangi dari 14 orang sekarang tinggal 5 orang. Perbedaan omset itu semasa pandemi sangat agak menurun, lumayan hampir 60% omset menurun. Karena dari omset menurun itu dikarenakan banyak konveksi yang tutup, jadi tidak berproduksi lagi, sehingga langganan pun customer pun berkurang. Dari 8 customer pelanggan itu sekarang sisa 3. Maka dengan sisa 3 berkurang jauh lah gitu. Waktu itu kan 8 custom, sekarang tinggal 3. Ya walaupun demikian tetap saya berusaha bertahan. Ini tidak ada pembatasan order, cuma berkurang. Order itu dengan sendirinya mengundurkan diri dikarenakan mereka sudah tidak produksi lagi. Pemasaran dari mereka juga terkendala di pasar. Jadi di pasar kan ada pengetatan pelarangan kerumunan, jadi mereka tutup. Cara untuk bertahan ya salah satunya tetap mencari order dengan sistem per piece. Jadi ada order yang kira-kira ada 50 piece, ada yang 20 piece, jadi hitungnya per piece bukan seperti waktu itu kan per PO. Per PO karena itu dari garment sifatnya, ini sekarang ordernya dari perorangan. Saya cari order-order yang dengan sifatnya perorangan, walaupun sedikit ordernya jumlahnya ya lumayan untuk bertahan gitu. Di samping itu juga ada order masker. Mereka itu bayarnya cash, jadi saya bisa berputar dengan pembayaran gaji dan modal usaha. Bisa seimbang gitu. Jadi masih bisa bertahan. Tuhan selalu menunjukkan kuasa-Nya dengan berbagai cara. Apapun bisa terjadi ketika Dia sudah menghendaki.
Hidup kita tak lepas dari skenario yang sudah diaturnya. Dan pandemi COVID-19 lah salah satu dari tandanya yang menyerang tanpa permisi. Bukankah tidak ada yang mempersilahkan masuk awalnya, tapi nyatanya ia sanggup bertahan sampai dengan saat ini. Harapan saya mudah-mudahan pandemi cepat pulih, pemerintah bisa ambil sikap, tidak ada lagi kendala gitu. Ekonomi cepat bergulir kembali, bangkit, tetap semangat, tetap cari solusi walaupun nanti ordernya berkurang dan bisa berkalkulasi, berhitung dengan cepat. Ya, yang terutama itu kesehatan. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai tertular COVID gitu. Karena kita tidak tahu bentuk jenisnya kayak apa, cuma kita percaya bahwa itu ada. Tapi dengan adanya antisipasi kita menjaga protokol kesehatan, ya mudah-mudahan kita tidak terjangkit dan mudah-mudahan juga bisa pulih kembali keadaan seperti semula.